Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi calon peserta didik baru SMP Teknologi Pilar Bangsa tahun pelajaran 2021-2022. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan Teknologi Pilar Bangsa Bapak Muhammad Aziz Firmansa SPD SH, kepada yang terhormat Kepala Sekolah Teknologi Pilar Bangsa Bapak Katmari SPD. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan MPLS daring di tahun pelajaran 2021-2022. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan kita yang jadi panutan di akhir zaman nanti. Amin amin ya robbal alamin. Ibu berharap untuk calon peserta didik bisa mengikuti MPLS daring ini dengan semangat dan sungguh-sungguh, dan orang tua tetap memantau dan membimbing anaknya mengikuti proses pengenalan lingkungan secara daring. Kita berdoa semua semoga wabah COVID ini akan segera berakhir dan kita dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Izinkan Ibu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Ida Farida. Ibu mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Baik, Ibu akan menjelaskan materi MPLS daring, yaitu materi kurikulum 2013 dan cara belajar efektif. Kurikulum 2013. Apa sih yang dimaksud dengan kurikulum 2013? Pertama, kita harus tahu apa sih kurikulum itu sendiri. Kurikulum adalah seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran yang dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Jadi, kurikulum sangatlah penting bagi suatu lembaga pendidikan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Terus di tahun ajaran 2021-2022, SMP Teknologi Pilar Bangsa melaksanakan kurikulum 2013. Apa sih kurikulum 2013 itu? Kurikulum 2013 yaitu kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang biasa disebut itu sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat dengan KTSP yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaannya pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Di dalam kurikulum 2013 banyak hal yaitu yang harus kita tahu. Pertama, mata pelajaran dan aspek penilaiannya.
Pada kurikulum 2013, mata pelajaran terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok wajib A, yaitu mata pelajarannya yaitu ada Pendidikan Agama Islam atau PAI, ada PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS. Kelompok wajib B-nya itu ada Seni Budaya, ada PJOK, Prakarya, dan Bahasa Asing atau MULOK. Di dalam kurikulum 2013 ada yang namanya aspek penilaian. Bagaimana aspek penilaian dalam kurikulum 2013? Itu ada 3. Pertama, ada pengetahuan, aspek pengetahuan, aspek penilaian keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Aspek pengetahuan yaitu aspek yang ada di dalam materi yang menambah wawasan di dalam semua bidang materi, ya. Terus untuk struktur kurikulum di dalam aspek penilaian pengetahuan itu baik di jenjang SD, SMP, dan SMA itu berbeda. Di bidang SD, aspek pengetahuannya itu berkisar 20% dan 80% aspek karakter. Itu untuk jenjang SD. Dan untuk jenjang SMP itu aspek pengetahuan berkisar 40% dan 60% aspek karakter. Dan untuk jenjang SMA, SMK itu memiliki bobot pengetahuannya itu sekitar 80% dan 20% aspek karakter. Itu untuk aspek penilaian pengetahuan. Yang kedua, aspek penilaian keterampilan. Aspek penilaian keterampilan itu bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan itu berupa apa? Biasanya untuk aspek keterampilan itu berupa pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal lisan. Terus yang ketiga yaitu sikap dan perilaku. Aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, teman sejawat dalam sebuah lembaran nilai, dan diambil oleh diri masing-masing siswa. Baik, di dalam aspek penilaian itu di dalamnya terdapat kompetensi inti atau KI, di mana di dalam penilaian itu kompetensi inti ini ada 4, ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Untuk KI 1 dan KI 2 itu isinya yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, serta menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan
perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Jadi, kita sebagai siswa, kita harus mempunyai sikap dan perilaku yang baik atau moral dan attitude yang baik ya. Di dalam KI 1 dan KI 2 itu termasuk dalam aspek sikap dan perilaku. Di dalam KI 1 itu apa yang harus dinilai biasanya tanggung jawab kita, sikap tanggung jawab kita, terus sikap disiplin kita, dan sikap menghormati. Itu untuk KI 1. Dan untuk KI 2 itu termasuk ke spiritual itu gimana? Yaitu untuk spiritual itu contohnya itu dengan kita misalnya sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Berarti berdoa, beribadah, bertoleransi, walaupun kita berbeda agama, kita harus bertoleransi. Itu termasuk ke dalam KI 2. Terus untuk KI 3, di sini penjelasannya itu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Jadi untuk K13 ini apa yang dinilai yaitu untuk K13 itu misalnya kalau kita sebagai siswa kita biasanya mengerjakan tugas, entah tugas harian, ulangan harian, terus ujian akhir semester ya, ujian tengah semester, itu termasuknya ke dalam K13. Terus KI 3 ya. Terus untuk KI 4 itu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Untuk KI 4 itu biasanya itu untuk penilaian keterampilan, misalnya keterampilan membuat proyek, terus praktek, ada tugas portofolio, dan ini ya itu saja ya, itu KI 4 itu penjabaran KI 1 sampai KI 4 itu dalam ini ya, dalam kurikulum K13. Baik, untuk calon peserta didik ya. Jadi untuk K13 kita sebagai siswa harus aktif ya, harus aktif belajar, aktif menanya ya. Jangan hanya jadi siswa yang diam saja ya. Jadi K13 ini harus siswa yang harus lebih aktif ya. Terus selanjutnya materi cara belajar efektif. Cara belajar efektif. Apa sih yang dimaksud dengan belajar efektif? Sebelum ke belajar efektif, kita harus tahu belajar itu apa. Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku baik dalam pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang positif sebagai salah satu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari ya. Itu arti belajar.
Sedangkan belajar efektif itu adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Tips-tips belajar yang baik dan benar. Ya, apa saja tips-tips belajar yang baik dan benar itu? Pertama, ada belajar kelompok. Kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Ketiga, membuat perencanaan yang baik. Keempat, disiplin dalam belajar. Kelima, menjadi aktif bertanya dan ditanya. 6. Belajar dengan serius dan tekun. Ketujuh, hindari belajar berlebihan. 8. Jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. 9. Jadilah seorang pemimpin, latihlah rasa tanggung jawabmu. 10. Itu mendengarkan penjelasan guru dengan baik. 11. Jangan malu untuk bertanya. 12. Kerjakan PR. 13. Selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Ke-14. Cukup istirahat, makan, dan bermain. Yang terakhir itu ada banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Jadi kita sebagai siswa itu harus bisa mengatur waktu dalam belajar, ya. Kalian bisa belajar kelompok. Belajar kelompok misalnya dapat menjadi kegiatan lebih menyenangkan karena untuk belajar kelompok bisa ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri sehingga dapat lebih santai. Namun sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa seperti kakak, paman, bibi, atau orang tua agar belajar tidak berubah menjadi bermain, ya. Terus kalian juga bisa misalnya rajin membuat catatan intisari pelajaran. Ketika kalian sudah masuk ke sekolah, ya, kalau misalnya karena sering lupa, kamu bisa menulis bagian-bagian penting dari pelajaran. Sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana, ya, sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Namun catatan tersebut jangan dijadikan media mencontek karena dapat merugikan diri sendiri, ya. Itu penjelasan dari tips-tips belajar yang baik dan benar, ya. Terus apa sih tujuan dari belajar efektif itu? Tujuannya untuk mencapai hasil belajar yang bisa memuaskan apabila siswa belajarnya dengan tidak tuntas atau tidak teratur, tidak berkesinambungan, dan juga tidak bersungguh-sungguh, baik itu di sekolah atau di rumah, maka dapat menyebabkan tidak tercapai tujuan belajar yang baik, ya. Jadi biasakan belajar dengan baik dan benar, ya. Baik, itu penjelasan materi Ibu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil makna dari apa yang Ibu jelaskan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.